Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat yang hampir sama dengan itu terdapat di dalam Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4 berkata, "Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia atau milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah." Saudaraku, berdasarkan kedua bagian ayat firman Tuhan di atas, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, agar olehnya kita menjadi milik kepunyaan Allah, maka berbuah itu adalah sesuatu yang harus atau wajib bagi orang percaya. Itu artinya setiap kita harus mengalami pertumbuhan, lalu kemudian buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu karakter yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Jika ditanyakan seberapa pentingkah berbuah bagi Kristus itu, jawabannya jelas di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua tadi. Di sana dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah, sekali lagi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Itu artinya, bila kehidupan iman Kristen kita tidak mengalami pertumbuhan dan buah-buah yang nyata, maka pastilah kita akan dipotong, lalu dibuang, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu sudah sesuatu yang pasti. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang percaya untuk hidup memberi buah bagi Kristus. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksudkan dengan buah di sini? Menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana dijelaskan bahwa buah roh itu terdiri dari 9 hal yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Artinya, setiap bagian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu mirip seperti permennya satu tetapi rasanya bermacam-macam. Namun demikian, dari ke-9 buah roh tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu yang pertama, berhubungan dengan Tuhan. Di sini ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan yang kedua, berhubungan dengan sesama manusia. Di situ disebutkan ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan yang ketiga, berhubungan dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita akan mencoba mengupas poin to poin berkaitan dengan buah roh tersebut, supaya kita dapat memahami makna yang sesungguhnya. Poin pertama adalah kasih. Kata kasih yang digunakan di situ adalah agape. Nah, kasih agape adalah kasih yang tanpa tuntutan apapun. Bahasa simpelnya, kita harus tetap mengasihi meskipun kita disakiti,
meskipun kita dikhianati, meskipun kita dijahati, meskipun, dan meskipun. Itulah kasih yang dimaksudkan di atas. Poin yang kedua adalah sukacita. Kata sukacita di situ digunakan kata kara. Kata ini memiliki pengertian sukacita atau kebahagiaan sekalipun situasi tidak mendukungnya. Kata kara ini ada begitu banyak di dalam Perjanjian Baru, tetapi intinya ingin menekankan bersukacitalah sekalipun keadaannya penuh dengan penderitaan, kesakitan, kesulitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah damai sejahtera. Kata yang digunakan di sini adalah eirene. Kata eirene ini ingin menjelaskan suatu damai sejahtera karena kita telah dipulihkan oleh Allah. Ini berbicara tentang keselamatan jiwani kita, di mana kita telah mengalami kelepasan dosa, pengampunan, dan pembebasan dari kuasa kutuk masa lalu, dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi, damai sejahteranya orang percaya itu bukan karena kita punya duit, bukan karena kita bisa rekreasi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi damai sejahtera karena kita telah diampuni oleh Tuhan, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Poin yang keempat adalah kesabaran. Kata kesabaran di sini menggunakan makrotumia. Nah, kata ini memiliki pengertian kesabaran ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan kesabaran ketika kita menghadapi sesama kita. Kata ini ingin mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan agar kita dapat senantiasa bersyukur atas segala sesuatu dan belajar menerima berbagai-bagai kenyataan sebagai sesuatu yang harus kita tanggung di dalam Tuhan. Itu artinya orang yang sabar tidak menggerutu, tidak pemarah, tidak bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Poin yang kelima adalah kemurahan. Kata kemurahan di sini menggunakan kata krestotes, yang memiliki pengertian kemurahan dalam hati, tetapi juga kemurahan dalam hal bertindak. Orang yang murah hati adalah orang yang mudah untuk memberi, baik dalam bentuk harta benda, perhatian, kasih, maupun pengampunan. Poin yang keenam adalah kebaikan. Kata kebaikan di sini menggunakan kata agatosune, yang berarti bertindak dengan benar dan melakukan sesuatu dengan bijaksana. Poin yang ketujuh adalah kesetiaan. Kata setia menggunakan kata pistis, yaitu setia pada iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran Kristus dan melakukannya dengan tekun dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun juga. Poin yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kata lemah lembut di sini digunakan kata praotes. Kata praotes di sini bukan berarti lemah lembut di dalam bertutur kata atau lemah lembut di dalam bergerak dan berjalan. Kata praotes adalah kelemah lembutan di dalam batin seseorang, sekalipun tampak luarnya mungkin dia adalah orang yang tegas, orang yang tidak kompromi, dan cenderung kaku. Namun demikian, orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan adalah orang yang hatinya mudah tersentuh, kasihnya mudah dinyatakan, dan ia akan dengan cepat bertindak apabila melihat hal-hal yang tidak benar. Dan poin yang kesembilan adalah penguasaan diri. Kata ini digunakan kata enkrateia, yaitu penguasaan diri atas pikiran, perkataan, dan tindakan. Itu artinya orang yang menguasai diri adalah orang yang mampu mengendalikan hatinya. Sebab baik pikiran, perkataan, atau perbuatan
Semua sumbernya adalah hati. Matius 5 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian juga Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu artinya kalau hatinya kotor, outputnya pastilah kotor. Nah, dari penjelasan tersebut di atas, saudaraku, menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah memiliki buah Roh Kudus itu? Mari kita cek and recheck hidup kita sendiri. Dan bila ternyata kita masih belum sampai kepada tahap yang dikehendaki oleh Allah, mari dengan rendah hati kita minta bimbingan Tuhan, dengan rendah hati kita minta pertolongan Tuhan, agar buah Roh Kudus itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita masuk dalam doa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu dan memberikan buah-buah yang nyata bagi-Mu. Roh Kudus, bantulah kami agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu, sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.